pujian penyembahan kita yang terbaik pada Tuhan. Mari sore hari ini arahkan setiap hati kita berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur buat sore hari ini Tuhan, untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami ada di tempat ini. Ini kami umat-Mu Tuhan, kami rindukan kuasa Roh Kudus-Mu saat sore hari ini tercurah dalam setiap hati kami dan memimpin kami saat ini Tuhan, untuk kami bersama-sama nikmati hadirat-Mu. Kami bertemu muka dengan muka dengan Engkau Tuhan, dan kami boleh rasakan jamahan Tuhan saat ini. Layakan setiap hati kami Tuhan, untuk saat sore hari ini kami naikkan pujian di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur.
sungguh hati kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Yesus. Allah yang selalu jaga dalam hidup kami. Allah yang selalu sertai kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sadar Tuhan, kalau sampai hari ini kami boleh ada, itu bukan karena kuat gagah dan kemampuan kami Tuhan. Kami tahu kami boleh ada hari ini, itu semua karena kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan saat ini Bapa, biar setiap hati kami punya sebuah komitmen. Kami mau Tuhan, di waktu-waktu, di kesempatan-kesempatan yang masih Tuhan kasih buat setiap kami, kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami berjuang untuk kami memuliakan nama-Mu melalui hidup kami Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, ajarkan setiap kami untuk kami mau bersyukur buat kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan selamanya. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan sore hari ini, mari bersama bersyukur di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu, angkat hatimu, katakan di hadapan Tuhan, ku bersyukur Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan.
terima kasih Yesus. Kita yang sama-sama siap memuji Tuhan, bersama katakan amin. Shalom. Shalom. Kasih Tuhan, tahun kemarin, tahun ini, bahkan tahun selama-lamanya tidak akan berubah buat kita. Amin. Amin. Silahkan kasih kiri kanan Anda katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dia selalu memberkati aku. Amin. Tiada berkesudahan, oh kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih Tuhan, tiada berkesudahan.
Baik, sore hari ini kita akan siapkan hati kita untuk kita bersama-sama masukkan kebenaran firman Tuhan dan lakukan kebenaran firman Tuhan. Ini kami Tuhan, jadikan kami indah, jadikan kami pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, ku memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, ku memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, ku memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah, kami yang selanjutnya bersama pada mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia, oh taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Inilah kerinduan kami, jadikan kami setiap pribadi yang hadir, taat setia kepadamu Tuhan. Dan kami bersyukur sore hari ini Engkau telah melayakkan setiap kami untuk boleh kami bersama-sama hadir di tempat ini.
menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Dan sebentar kami hendak belajar akan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami yang hadir, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman-Mu saat ini, sehingga boleh kami hidupi dalam setiap hidup kami. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan, yang Kau pakai untuk menyampaikan maksud hati-Mu. Tuhan layakkan Tuhan, dan kami rindu saat yang indah ini lawatan-Mu terjadi atas hidup kami. Berkaryalah Roh Kudus saat yang indah ini. Kita yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Salam. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini karena kasih anugerah Allah yang dilimpahkan kepada kita semuanya. Amin. Mari kita langsung aja membuka Alkitab kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat 22 sampai dengan 25. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Saya ulang. 1 Petrus 1 ayat 22 sampai dengan 25. 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Maaf, 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 25. Kita ulang bersama-sama 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seringkali kita mendengar kata-kata bahwa sehat itu mahal. Betul? 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 Nah, karena sehat itu mahal, maka di dalam setiap hidup saudara dan saya seharusnya berusaha untuk menjaga kesehatan kita. Dan untuk itulah salah satunya untuk menjaga kesehatan tubuh kita, maka kita harus menjaga pola makan kita dan pola tidur kita, pola istirahat kita. Contohnya, kalau makan adalah 4 sehat 5 sempurna. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita yaitu berupa 4 sehat 5 sempurna, di mana di dalamnya mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin dan lain-lain. Coba bayangkan saja, kalau andai kata Bapak Ibu saudara dan saya tidak pernah makan sayur karena kita tidak suka, mungkin dari kecil kita tidak dibiasakan makan sayur, maka dalam kehidupan kita tentunya akan mengalami masalah di dalam tubuh kita. Karena apa? Kebutuhannya yang dibutuhkan oleh tubuh kita tidak terpenuhi. Dan untuk itulah kalau Bapak Ibu saudara dan saya mau menjaga kesehatan tubuh kita supaya benar-benar kita sehat, maka kita harus menjaga pola makan kita. Nah, pada kesempatan yang indah ini, dengan pembacaan ayat firman Tuhan yang luar biasa,
Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dengan judul Membangun Kesehatan Rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Rasul Petrus menginginkan agar orang-orang percaya di perantauan waktu itu tetap sehat, prima, dan percaya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga di dalam kerohaniannya memiliki hal-hal yang indah. Sehingga hubungannya dengan Allah yang disembahnya semakin hari semakin indah. Karena hidup mereka semakin hari menyenangkan hati Allah yang disembahnya. Pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar untuk membangun kesehatan rohani. Poin yang pertama, sadari hidup di bumi sementara. Kalau Bapak Ibu nanti baca pelan-pelan, di dalam ayat yang ke-24 di sana dikatakan, hidup manusia itu seperti rumput dan kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga akan gugur. Kalau beberapa saat yang lalu saya diberi teman saya anggrek, saudara-saudara yang kasih. Saya perhatikan dari hari ke hari, indah. Tetap bunganya itu sekar. Tapi setelah hampir 3 bulan, maka bunganya itu kering. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Bapak, Ibu, Saudara, di dalam hidup kita masing-masing. Kalau Rasul Petrus mengungkapkan bahwa hidup manusia di bumi itu seperti rumput. Dan kemuliaannya seperti bunga. Saudara-saudara yang kasih, kita harus sadar dalam hidup kita bahwa rumput itu pagi indah, mungkin sorenya layu. Bunga itu indah, mekar, luar biasa, mungkin kalau mawar atau melati baunya itu harum. Tapi setelah itu akan kering, tidak ada baunya sekali. Nah, Bapak Ibu, bagaimanakah dengan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya? Di dalam setiap kehidupan kita yang seharusnya kita menyadari bahwa hidup saudara dan saya adalah sementara. Saudara dan saya hidup di dunia ini sementara. Seperti rumput, seperti bunga. Saudara, dan terlebih yang mengerikan lagi bahwa waktu yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya, kita nggak tahu kapan deadline-nya, kapan Allah memanggil kita, kapan kedatangan Tuhan kedua kali. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk itulah perlunya saudara dan saya menyadari bahwa kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya itu terbatas. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Mari Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa waktu kita terbatas. Kalau kita sadar hidup manusia saudara dan saya, kita terbatas. Maka dalam hidup saudara dan saya akan menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya dengan baik-baik. Saudara-saudara yang kasih, kalau waktu kita terbatas, maka kita menyadari begitu pentingnya setiap menit, setiap detiknya di dalam hidup kita. Sehingga firman Tuhan katakan, bilang kau makan, bilang kau minum, bilang kau melakukan segala sesuatu, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih, sehingga di dalam hidup saudara dan saya, dalam menjalani dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari detik ke detik, dari menit ke menit, akan kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak main-main lagi. Kita akan sungguh-sungguh, karena hari-hari kita itu menentukan nasib kekekalan kita.
Dan untuk itulah mari kita renungkan dalam hidup kita masing-masing. Di dalam hidup saudara dan saya, kita menapaki di hari yang ke-10 di bulan Januari di tahun 2022 ini. Sudahkah kita membuat lukisan yang indah melalui kehidupan kita yang kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga lukisan kita itu akan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita akan lihat diri kita masing-masing. Kita tidak usah melihat kanan kiri, kita tidak usah melihat orang lain, tapi marilah kita akan belajar, saudara-saudara yang kasih, untuk melihat diri kita. Sudahkah di dalam hidup saudara dan saya menyadari bahwa kita hidup di dunia ini terbatas, sehingga kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Poin yang kedua, terima firman Allah yang kekal. Dalam ayat yang ke-23 dan 25, saudara-saudara yang kasih dikatakan, dilahirkan kembali dari benih yang kekal, yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal. Firman Allah itu kekal, tidak berubah. Sungguh luar biasa. Dunia bisa berubah, segalanya bisa berubah. Tetapi ingat baik-baik bahwa firman Allah itu kekal. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, bagaimana dengan kehidupan kita? Bapak Ibu saudara dan saya dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau nanti Bapak Ibu baca dalam ayat yang ke-18 dan 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat dan yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa. Seharusnya dalam hidup Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita. Kita benar-benar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita bangga bahwa Allah yang kita sembah sudah menebus saudara dan saya di dalam setiap kehidupan kita, dari cara hidup kita yang sia-sia, dari nenek moyang kita, mungkin didikan orang tua kita yang sia-sia, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan Allah mau supaya melalui firman Tuhan, saudara-saudara yang kasih, di mana kebenaran firman Tuhan yang benar itulah yang seharusnya melahirkan saudara dan saya, melahirkan kembali dengan benih-benih ilahi. Kalau saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus, maka dalam hidup saudara dan saya, Allah mau melalui kebenaran firman Allah yang setiap saat kita dengar, yang setiap saat kita baca, itu seharusnya mengubah hidup saudara dan saya, mengubah cara berpikir kita, mengubah pola hidup kita, sehingga hidup kita tidak sama 5 tahun yang lalu dengan hari ini, 1 tahun yang lalu dengan hari ini, ataupun hari kemarin dengan hari ini. Seharusnya tidak sama. Yang Allah mau dari hari sehari mengalami perubahan yang nyata. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya
atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Nah inilah pentingnya saudara dan saya menjadi pengikut Kristus, menjadi orang percaya kepada Yesus. Siapkanlah akal budimu. Jadi kita harus menyiapkan akal budi kita, cara berpikir kita untuk benar-benar dari hari ke hari itu mau dirubah. Dan kita akan berubah yang Allah mau dari hari ke hari. Supaya hidup saudara dan saya tidak bercacat, tidak bercela. Karena firman-Nya katakan juga, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah mau hidup saudara dan saya. Semakin hari semakin hidup kudus. Semakin hari semakin hidup seperti Yesus. Inilah yang Allah mau. Inilah goal kita yang harus kita raih di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Pentingnya dalam kehidupan kita setiap pribadi mengerti kebenaran firman Allah yang benar. Karena pengertian kebenaran firman Allah itu akan bisa mengubah hidup saudara dan saya. Kalau hidup saudara dan saya minggu yang lalu kita belajar bersama-sama pengertian firman Allah yang benar. Itu sangat penting. Dan menentukan langkah hidup kita. Kalau kita sudah mengerti, maka dalam hidup saudara dan saya akan mengambil langkah yang benar. Memutuskan apa yang Allah mau di dalam setiap hidup kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Dengan kebenaran firman Allah, dengan benih-benih firman Allah yang kita terima, yang kita baca setiap saat itulah akan menentukan kekekalan di dalam hidup kita. Kalau pengertian kita salah, kita mengertikan firman Allah menurut kemauan kita, hati-hati. Allah mau supaya hidup saudara dan saya menurut kemauan Allah. Firman Allah itu tidak pernah bertentangan. Firman Allah itu iya dan amin. Dan untuk itulah saudara, begitu pentingnya saudara dan saya terima firman Allah yang kekal. Terima firman Allah yang benar dalam hidup kita. Sehingga benar-benar pengertian yang benar itu ada dalam hidup kita yang akan semakin mengubah hidup kita masing-masing. Poin yang ketiga, lakukan kasih persaudaraan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Di dalam ayat yang ke-22 dikatakan ketaatan kepada kebenaran. Kemudian mengamalkan kasih persaudaraan. Mengasihi dengan segenap hati. Ini sangat penting saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu saudara dan saya sudah mengerti kebenaran firman Tuhan yang benar di dalam hidup saudara dan saya. Maka bukan hanya mengerti saja yang Allah mau. Tetapi kita praktekkan, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Salah satunya dikatakan lakukanlah kasih persaudaraan yang tulus. Bapak Ibu saudara yang kasih. Ketaatan kepada kebenaran itu sangat penting buat hidup kita. Kalau firman Allah yang benar kita mengerti, maka saudara dan saya harus taat. Allah mau kita taat saudara-saudara yang kasih. Di mana dalam kehidupan kita akan mengasihi dengan kasih persaudaraan. Mengasihi dengan segenap hati kita. Kalau saudara dan saya menyadari Allah yang kita sembah, Dia
karena kasihnya kepada saudara dan saya. Di mana firman-Nya katakan, karena begitu kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia menyerahkan anaknya yang tunggal untuk setiap saudara dan saya yang percaya kepadanya, supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah itu ada bukti. Jadi Allah mengasihi saudara dan saya sudah dibuktikan. Dan saudara dan saya yang percaya kepadanya pasti sudah menerima kasih Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Saya rindu setiap saudara dan saya renungkan baik-baik. Benarkah kita sudah menerima kasih Allah yang nyata dalam hidup kita? Sehingga yang kita hidupi ini adalah kasih Allah yang melimpah dalam hidup kita. Saya terlalu yakin kalau saudara dan saya merasakan menghidupi kasih Allah yang luar biasa, maka apapun yang terjadi, kita tidak akan terpengaruh dalam hidup saudara dan saya. Karena kita sudah memiliki kasih yang utuh. Allah yang sudah memberikan segalanya buat hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kasih Allah itu adalah modal yang besar dalam hidup saudara dan saya. Di mana saudara dan saya, apa yang sudah kita terima, kita praktekkan, kita berikan kasih kita kepada orang lain. Kasih persaudaraan. Di mana saudara dan saya mengasihi dengan segenap hati kita. Allah mau hidup saudara dan saya bukan hanya kita ngomong mengasihi, tapi tidak ada tindakan dalam hidup kita. Yang Allah mau kasih kita itu ada suatu tindakan yang nyata. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita akan belajar dalam hidup kita masing-masing. Kalau kita masih memiliki orang tua, sudahkah hidup Bapak Ibu saudara dan saya mengasihi orang tua kita? Kalau mereka membutuhkan sesuatu, sudahkah Bapak Ibu saudara dan saya apa yang bisa kita berikan untuk mereka? Kalau mungkin butuh pertolongan, kalau mungkin butuh masalah apapun, kita harus memberikannya sebisa kemampuan kita. Nah, sudahkah dalam kehidupan kita antara suami istri, kalau pada waktu mereka berjanji dalam menikah, hari pernikahan mereka berjanji, mereka akan saling mengasihi, mereka akan saling menghargai, saling menghormati, sampai akhir hidup mereka dalam keadaan suka, duka, sakit, penyakit. Mereka berjanji seperti itu. Tapi bagaimanakah dengan hidup kita? Setelah berjalan beberapa saat, berapa waktu saudara-saudara yang kasih? Bisakah kasih yang mula-mula yang kita ucapkan itu benar-benar terus kita tepati dari hari ke hari sampai akhir hidup kita? Seringkali manusia bisa berubah, tapi firman Allah mengingatkan dalam hidup saudara dan saya. Karena saudara dan saya sudah memiliki dasar yang luar biasa, kasih Yesus dalam hidup kita, maka saudara dan saya akan bisa mengasihi pasangan hidup kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi anak-anak kita dengan sepenuh hati kita. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih, mengasihi bukan hanya kepada keluarga kita, tapi mengasihi kepada sesama kita. Allah mau kasih yang sudah kita miliki, kita praktekkan dengan hidup kita. Di lingkungan kita masing-masing, sudahkah kita mengasihi orang-orang di sekitar kita? Sudahkah kita bisa memberikan apa yang mereka butuhkan? Kalau mereka butuh nasihat,
Mungkin kita tidak punya uang. Bukan masalah kalau kita nggak punya uang. Tapi apapun yang mereka butuhkan, mungkin nasihat, masukan apapun, maka kita bisa memberikan dengan kasih Kristus yang keluar dari dasar hati kita. Kalaupun kita bisa memberikan sesuatu yang bisa kita berikan mungkin berupa materi, puji Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, karena belum tentu orang yang kaya itu punya hati untuk berbagi, punya hati untuk memberi, belum tentu. Saudara-saudara yang kasih, tapi marilah kita akan belajar bersama-sama dalam hidup kita. Tidak usah nunggu kaya, kita akan suka berbagi dalam hidup kita. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih. Kalau kita rindukan di tempat ini, kita buktikan kasih kita. Seberapa bisa kita lakukan. Kalau tahun kemarin kita bisa bersama-sama untuk berbagi sejumlah 225. Dan kalau itu dirasakan masih kurang, saudara-saudara yang kasih, yang biasanya saya sendiri bagi Pak Becak di sini dan becak yang ada di langganan pasar saya, biasanya itu ada 25. Tapi kemarin itu enggak ada. Saya diam aja saudara. Tapi saya rindu nanti ke depan kita akan lebih lagi karena kita punya hati untuk berbagi. Karena kasih Allah yang kita bagikan kepada mereka. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saat yang indah ini akan kita renungkan dalam hidup kita masing-masing. Sudahkah kita membangun kesehatan rohani kita? Sehingga saudara dan saya memiliki rohani yang sehat, yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan. Karena hidup saudara dan saya hidup seperti Yesus. Mari kita renungkan di dalam hidup kita. Kita akan di dalam hidup kita renungkan. Sudahkah kita menyadari bahwa hidup di bumi ini sementara? Sudahkah kita terima firman Allah yang kekal? Sudahkah kita lakukan di dalam kehidupan kita? Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau saat yang indah ini kami sudah menikmati sebagian dari firman-Mu. Ampunilah hamba-Mu sangat-sangat terbatas. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi kami percaya bahwa Engkau Yesus Allah yang kami sembah akan terus berbicara di dalam setiap hidup kami. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang hadir di tempat ini. Engkau Allah yang tahu setiap pribadi kami masing-masing Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Setiap pribadi yang ada di tempat ini, yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Apabila hidup kami belum sesuai dengan kebenaran firman-Mu, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Engkau jamah setiap kami. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa menjamah setiap hati kami, menjamah hidup kami. Engkau melawat Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Sehingga hari ini Tuhan, ini kami, pribadi-pribadi yang hadir saat ini, kami mau Tuhan, dengan kesadaran penuh, kami mau mengambil keputusan dengan sungguh-sungguh, komitmen yang luar biasa. Kami mau Tuhan untuk di dalam setiap hidup kami membangun kesehatan rohani kami. Sehingga kami memiliki rohani yang sehat. Hubungan kami dengan Engkau Allah yang kami sembah semakin indah,
semakin luar biasa. Karena hidup kami terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Kita yang sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin.